Siapa Fakih Al-Muqaddam? Kata mereka nggak kenal. Masya Allah. Itu termasuk sekali di Indonesia. Iya. Di sana nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nanti Bahar mengatakan dia orang besar, dari ujung ke ujung mereka dikenal. Ini Fakih Al-Muqaddam terkenal, malah lebih terkenal Fakih Al-Muqaddam daripada Abu Bakar. Kan repot ini. Umar bin Hafid juga, mohon maaf, saya mungkin termasuk orang yang nggak mau manggil Habib. Tempatnya Umar bin Hafid sendiri, beberapa orang yang ada di Tahrim di situ, di daerahnya mereka itu tidak ada yang kenal. Hentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur, maka tempatnya jadi neraka. Siapa Fakih Al-Muqaddam? Kata mereka nggak kenal. Masya Allah. Itu termasuk sekali di Indonesia. Iya. Di sana nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi kalau ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu malah ini apa, Suhro. Hatta penjual ikannya juga kenal. Penjual sayapnya kenal. Syekh Abdul Al-Jailani. Kata Suhro itu kan di dalam usul fikih, Suhro itu kan namanya orang yang muktabar, terkenal dari tulisannya, dari fatwanya, terus orang disaksikan, ada saksi yang melihat dia, masa hidupnya seperti apa. Ini boleh kita mengatakan Suhro. Tapi kalau orangnya tidak ada yang menyaksikan, tidak ada kitabnya, tidak ada fatwanya, kalaulah dia mereka seperti Bahar mengatakan dia orang besar, dari ujung ke ujung mereka dikenal, ini Fakih Al-Muqaddam terkenal, malah lebih terkenal Fakih Al-Muqaddam daripada Abu Bakar. Kan repot ini. Ada lagi yang mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang dia terkenal di dunia, masyhur di dunia. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam dia lebih terkenal di akhirat, ini kan ngaco. Bagaimana bisa seorang dikatakan dia terkenal, dia tidak ada sama sekali referensi yang menjadikan dia terkenal. Orang ditanya oleh beliau, apakah kenal Fakih Muqaddam? Tahu Fakih Muqaddam? Ternyata umumnya mereka tidak tahu. Jangankan di daerah lain, Pak Haji, mohon maaf ya. Saya datang ke Tarim, di daerahnya mereka tempati itu, tempatnya Umar bin Hafid juga, mohon maaf, saya mungkin termasuk orang yang nggak mau manggil Habib. Tempatnya Umar bin Hafid sendiri, beberapa orang yang ada di Tarim di situ, di daerahnya mereka itu tidak ada yang kenal. Sama Umar bin Hafiz. Fakih Al-Muqaddam itu. Fakih Al-Muqaddam. Seharusnya kalau memang dia adalah orang yang Suhro, apa iya di Tarim aja nggak ada yang kenal? Memang dia diketahui oleh keluarganya sendiri aja. Iya. Ada orang-orang Ba'lawi sendiri yang mengenal dia. Ya kalau begini kan berarti terbatal yang namanya Suhro wal Istifadah. Anda belajar banyak orang Indonesia belajar di Yaman selama 3 tahun. Ya. Di Hadramawt. Pokoknya di Hadramawt. Nah, dari situ Anda mendapat satu informasi mengenai tadi Fakih Muqaddam. Terus informasi apa lagi yang kira-kira tidak sesuai dengan fakta yang selalu diglorifikasi oleh teman-teman kita dari Ba'lawi di Indonesia ini? Ini cerita lucu ini, Pak Haji. Saya sampai disuruh sama orang Yaman itu, kalau kamu sakit ke rumah sakit. Jadi saya pernah datangi beberapa orang tua di Aden. Jadi kan ceritanya ini, kisahnya kan Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan datang ke Aden, mau ngisi kajian atau mau berziarah, Allah alam, saya nggak tahu. Ala kulli hal, dia datang ke Aden, terus orang Aden mengatakan ke dia, kalau memang kamu adalah wali, tolong turunkan hujan susu. Jadi Aden ya? Di Aden. Jadi hujan susu pun diturunkan sama beliau, sampai Aden itu kebanjiran hujan susu. Banjiran susu, Pak Haji. Saya datang ke Aden itu, saya tanya beberapa orang imam masjid yang tua-tua. Saya kan nggak mungkin saya tanya yang anak muda, karena mereka nggak mungkin tahu kisah itu gitu loh. Kalau yang lebih tua kan mereka masih bisa dapat lah dari orang tuanya mereka tentang kisah-kisah itu. Ternyata benar. Saya tanya itu, Pak Haji.
Kata imam itu, saya nanya, saya bilang, pernah nggak ada datang hujan susu di Aden? Ya, ki anta marid idha bila mustasfa, katanya. Ada amrun ajib ada soal, katanya. Jadi kata beliau, kalau kamu sakit, ke rumah sakit. Saya itu sampai, waduh, saya dibilang gila ini. Jadi dikira saya itu Pak Haji sakit jiwa. Allah. Polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti, bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz, sangat memahami tentang tuntunan agama kita. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Untuk itu, bila pun kita bagi dua persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fikih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab. Bila disoal masalah yang lain, tentu pendekatannya dengan kodifikasi ilmu-ilmu yang telah ada dan dihadirkan oleh para ulama. Nah, saya kira dengan metodologi seperti itu secara ilmiah itu sangat mudah didudukkan, sangat bisa didiskusikan, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Tentu bila ada yang menyoal, ini menjadi catatan secara internal. Pihak yang tersoal dari kalangan-kalangan tertentu ada baiknya mendata dengan bukti-bukti yang ada, video-video atau laporan-laporan, menjadi satu perbaikan internal yang sangat disyukuri. Lantas kemudian dilakukan semacam perbaikan-perbaikan secara internal, memberi pengingat, ya, meluruskan berbagai hal yang disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atau sebuah penyimpangan, dan ditampilkan narasi-narasi yang baik, ya, dari sisi internal itu, sehingga memberikan keteduhan. Jika penyimpangan itu merupakan tindakan penyimpangan hukum, ya kita memiliki skema hukum tertentu yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira kita pisahkan antara soalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu, ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Ini kan persoalan. Ya, kalaupun ini menjadi satu bahan kajian, maka tempatkan di ranah ilmiah dengan cara yang benar. Yang kita khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar
itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa tidak itu. Ya, sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal saleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya, nah inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. Ini ayat pertama. Hai semua manusia, tingkatkan takwamu kepada Allah, Rabb yang menciptakan engkau dari bapak yang satu. Kemudian ada istrinya jadi ibu kalian, ada Adam, ada Hawa, menyebar jadi keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan itu kalian meminta untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun, bagian dari takwa. Nah, ini kan agak miris, kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain, mencela nasab orang lain. Ini bukan sesuatu yang proporsional. Jadi mari sekali lagi, saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kita semua punya kekurangan, punya kesalahan, punya celah, itu pasti. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Nah, saudara-saudara seiman semua, terkait pernyataan mantan santri Tarim Yaman dalam podcast bersama Roma Irama yang membongkar praktik-praktik khurafat, bahkan sampai ada pengakuan mengaku sebagai Tuhan, serta pernyataan bahwa di Yaman tidak mengenal sosok-sosok seperti Habib Al-Faqih Al-Muqaddam dan Habib Umar bin Hafidz. Tentu ini menjadi hal yang sangat sensitif dan perlu disikapi dengan hati-hati. Kita harus memahami bahwa pengalaman individu tidak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai keseluruhan realitas di sana. Apa yang terjadi di lingkungan tertentu belum tentu menggambarkan keadaan keseluruhan di Yaman, khususnya di pusat-pusat keilmuan Islam seperti Tarim. Apalagi, Habib Umar bin Hafidz adalah sosok ulama yang sudah dikenal luas secara internasional, baik di dunia Islam maupun di luar Islam, atas jasa dakwahnya yang moderat dan damai. Dalam situasi ini, seruan Ustadz Adi Hidayat untuk menghentikan polemik mengenai nasab dan keturunan para Habib adalah nasihat yang sangat bijak. Membahas nasab dan menjelekkan keturunan hanya akan menambah perpecahan umat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim, apalagi terhadap mereka yang memiliki nasab mulia dan berdedikasi dalam dakwah. Alih-alih terjebak dalam polemik yang memperkeruh suasana, kita sebaiknya fokus pada adab dalam berdakwah, mengedepankan tabayun sebelum menyebarkan informasi, dan tetap menjaga persatuan umat. Nah, semuanya itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.